salah satu panglima perang terbaik di dalam sejarah umat manusia. Kejeniusannya dalam berperang sangat penting bagi terbukanya kota-kota Romawi dan Persia, dan bagi penyebaran dakwah Islam ke seluruh dunia. Berkat jasanya dan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu singkat, umat Islam yang tadinya tidak diperhitungkan dalam panggung politik dunia, akhirnya dapat menghapus dua kekaisaran besar dari peta dunia. Dialah Khalid bin Walid. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Khalid bin Walid mengakhiri karir panjangnya sebagai salah satu panglima perang paling sukses di dalam sejarah. Setelah runtuhnya kota Antioquia, ibu kota Romawi di wilayah Syam, setelah itu di tangan Romawi hanya tersisa beberapa kota pesisir, seperti Latakia, Tartus, dan Kaisaria. Kota Kaisaria saat itu telah dikepung oleh Yazid bin Abi Sufyan. Sementara itu, Saifullah Khalid bin Walid juga ikut maju dan mengepung kota pesisir tersebut. Kaisaria adalah salah satu kota yang dikepung oleh pasukan Muslim. Kaisaria adalah sebuah kota yang dibentengi dengan benteng yang kuat dan besar. Pengepungan berlangsung selama 3 tahun, hingga akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan menaklukkan kota Kaisaria pada tahun 19 Hijriah. Setelah itu Abu Ubaidah mulai mengorganisir pemerintahan di Syam. Maka Amr bin As ditugaskan untuk memerintah di selatan Syam, dan Syarhabil di tengah Syam. Sementara itu Yazid bin Muawiyah ditugaskan sebagai pemimpin di Yordania, dan Abu Ubaidah sendiri selanjutnya memimpin pasukan Muslim di Homs. Adapun wilayah utara Syam sepenuhnya di bawah kepemimpinan Saifullah Khalid bin Walid. Karena ini adalah garis terdepan wilayah Islam yang berhadapan langsung dengan Romawi, dan juga garis pertahanan pertama bagi umat Islam. Jika nantinya bangsa Romawi melakukan serangan balik dari Anatolia, maka yang akan pertama memukulnya adalah Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid diletakkan di utara Syam untuk menyisir sisa-sisa wilayah Romawi dan menahan setiap kemungkinan serangan dari Bizantium. Saifullah sempat menetap di kota Qinasrin beberapa bulan, kemudian pindah untuk membuka kota Mar'ash, yang merupakan kota terakhir di perbatasan Syam dan titik pertama di perbatasan Anatolia. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa Khalid bin Walid adalah pemimpin Muslim pertama yang melangkahkan kudanya di Anatolia. Saifullah Khalid bin Walid pun berhadapan dengan pasukan khusus kota Mar'ash tersebut. Berkat rahmat Allah, pasukan khusus kota Mar'ash akhirnya dapat dikalahkan, dan gerbang kota Mar'ash pun dibuka bagi Khalid bin Walid dalam waktu singkat. Mar'ash adalah kota yang sangat kaya, maka kaum muslimin pun mendapatkan rampasan perang dari kota tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Mereka belum pernah melihat harta sebanyak itu dalam hidup mereka. Seperti diketahui bahwa 1/5 dari rampasan perang adalah milik pasukan yang berperang di jalan Allah, dan 4/5 lainnya diberikan untuk kaum muslimin secara umum. Saat itu Khalid bin Walid membuka kota Mar'ash bersama 4.000 prajurit, dan mereka adalah satu pasukan khusus di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Mereka mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak, yang membuat mereka semua kaya hingga akhir hayat mereka. Suatu hari seorang kepala suku Kindah datang ke Qinasrin, namanya Al-Ash'as bin Qais, untuk mengucapkan selamat kepada Khalid bin Walid atas keberhasilannya dalam membuka kota-kota di Syam dan Irak. Maka Al-Ash'as pun memuji pedang Allah Khalid bin Walid dengan puisi yang indah. Khalid pun terkesan dan memberikannya hadiah sebesar 10.000 dirham dari uangnya sendiri. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang belum pernah didengar sebelumnya oleh orang-orang Arab, bahwa ada seseorang mendapatkan hadiah sebesar itu. Dan ketika itu sampailah berita itu kepada Al-Faruq Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab saat itu marah. Dia mengatakan bahwa itu adalah harta rampasan dari orang-orang Mar'ash, dan itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Dan jika harta itu diambil dari apa yang dimilikinya secara halal, maka itu adalah pemborosan.
Tetapi apa yang oleh sebagian orang dianggap boros, Khalid bin Walid menganggapnya sebagai kedermawanan dan kemurahan hati. Pada dasarnya, Khalid adalah putra dari keluarga terpandang Quraisy, dan dia terbiasa dengan hal seperti itu. Pedang Allah Khalid bin Walid juga banyak memberikan hadiah kepada pasukannya. Maka pasukan muslim berbondong-bondong untuk berada di bawah kepemimpinannya, karena semua prajurit yang berada di bawah komandonya akan menjadi kaya dan mendapatkan kesejahteraan dan kekayaan. Al-Faruq Umar bin Khattab kemudian mengirimkan pesan kepada Abu Ubaidah dan menyuruhnya untuk mengadili Khalid bin Walid dan melepas jabatannya. Dan melepas jabatan ini disimbolkan dengan melepas sorban. Dan melepas sorban berarti penurunan pangkat atau pencopotan dari jabatannya sebagai salah satu komandan pasukan. Dan pembawa pesan ini adalah Bilal bin Rabbah. Umar telah memerintahkan agar Khalid diadili oleh Abu Ubaidah atau Bilal bin Rabbah. Abu Ubaidah saat itu malu untuk menghakimi komandan perang penting yang telah berhasil membuka berbagai kota penting bagi umat Islam. Dan Khalid adalah seorang pemimpin terbaik yang pernah dikenal oleh umat Islam. Dan Abu Ubaidah pun menyerahkan persidangan kepada Bilal bin Rabbah. Dan ketika pedang Allah datang dari Kinasrin, saat itu Bilal bin Rabbah telah menunggunya. Umar bin Khattab memerintahkan Bilal untuk mengadili Khalid bin Walid, karena itu adalah uang umat Islam. Semua orang tahu bahwa uang umat Islam tidak boleh disentuh kecuali dengan jalan yang benar. Dan jika dia menyentuhnya, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka Bilal pun bertanya kepada Khalid bin Walid dengan suara yang lantang di depan masyarakat umum, "Apakah Anda menghadiahkan Al-Ash'as dari harta Anda sendiri, wahai Khalid? Atau dari rampasan Mar'ash?" Khalid bin Walid pun terdiam. Khalid bin Walid tidak menanggapi. Maka Bilal bin Rabbah pun melepaskan sorbannya. Lalu Bilal mengulangi pertanyaannya, "Apakah Anda menghadiahkan Al-Ash'as dari harta milik Anda sendiri sebesar 10.000 dirham? Atau dari harta rampasan Mar'ash?" "Dari hartaku sendiri," jawab Khalid. Dan kesedihan pun memenuhi hatinya. "Wahai Bilal, sumpah demi Allah, aku tidak pernah menyentuh uang umat muslim kecuali dengan jalan yang benar." Maka Bilal pun kembali memakaikan sorban Khalid. Kemudian dia mencium kepalanya dan berkata, "Kami mendengar dan kami patuh kepada para pemimpin kami, dan kami menghormati tuan-tuan kami." Yang dimaksud sebagai tuannya ialah Khalid bin Walid, karena Bilal adalah seorang budak sebelum Islam, dan Khalid salah satu tuannya. Setelah itu Khalid bin Walid tidak banyak berbicara, lalu dia menunggangi kudanya dan kembali ke Kinasrin, dan hatinya sangat sedih. Sementara itu Umar bin Khattab telah memerintahkan untuk menurunkan Khalid, baik jika hadiah untuk Al-Ash'as diberikan dari harta rampasan Mar'ash, ataupun dari harta pribadi Khalid bin Walid. Tetapi Abu Ubaidah malu memberhentikan komandan pasukan dan tangan kanannya tersebut. Ketika Umar bin Khattab mendapati bahwa perintahnya belum dilaksanakan, Umar bin Khattab pun mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid dan menyuruhnya untuk datang ke Madinah. Saat Khalid menerima pesan dari Umar bin Khattab, Khalid pun menunggang kudanya dan pergi ke Homs. Khalid pun menemui Abu Ubaidah dan bertanya kepadanya tentang perintah Umar bin Khattab. Abu Ubaidah pun berkata bahwa sebenarnya Al-Faruq telah mencopotmu, tapi aku malu untuk memberitahumu. Khalid bin Walid Saifullah pun berkata, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Semoga Tuhan merahmatimu." Abu Ubaidah nampaknya bingung bagaimana cara memberitahu komandan perang terbaik umat muslim dan pedang Allah bahwa dia telah dicopot dari jabatannya. Khalid bin Walid pun menerima keputusan pencopotan atas dirinya oleh Umar bin Khattab dengan lapang dada. Sebagian umat Islam pun bersedih dengan pencopotan tersebut, karena pasukan Khalid bin Walid belum pernah merasakan kekalahan di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Namun Khalid bin Walid akhirnya bersegera menjalankan perintah Umar bin Khattab dan bergerak ke Madinah. Sebagian penulis berbeda pendapat tentang penyebab pencopotan Umar terhadap Khalid bin Walid. Dan sebab tentang pencopotannya ini masih menjadi perdebatan yang cukup menarik di kalangan para sejarawan. Ketika Umar bin Khattab mengetahui tentang kedatangan Khalid bin Walid ke Madinah,
Umar pun pergi untuk menyambut Khalid bin Walid di gerbang kota. Saifullah Khalid bin Walid pun datang dengan menunggangi kudanya dan Umar berada di hadapan kudanya. Ketika Khalid melihat Umar bin Khattab berdiri di hadapannya, dia pun turun dari kudanya untuk menghormati Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun memeluk Khalid bin Walid dan memuji Saifullah Khalid bin Walid dengan beberapa bait syair. Khalid berkata kepadanya, "Semoga Tuhan merahmatimu, wahai Khalifah Muslimin. Anda tahu, Anda bebas memutuskan apapun dalam kepemimpinan Anda." Umar bin Khattab pun berkata, "Tuhanlah yang memutuskan, wahai Khalid. Demi Tuhan aku tidak menzolimi dirimu sedikit pun, wahai Khalid. Namun dari mana Anda mendapatkan semua kekayaan ini, Khalid?" Khalid pun menjawab, "Ini bagian saya dari rampasan perang, wahai pemimpin umat muslim. Dan apa-apa yang lebih dari 60 dirham dan apa-apa yang lebih dari 60.000 dirham saya serahkan kepada Allah, Rasulnya dan umat Islam." Maka Umar bin Khattab pun memerintahkan para pekerjanya untuk menghitung harta Khalid bin Walid. Dan mereka mendapati bahwa harta Khalid ialah sejumlah 80.000 dirham. Maka Umar bin Khattab pun mengambil harta Khalid sebanyak 20.000 dirham dan menyerahkannya kepada Baitul Mal. Umar bin Khattab pun berkata, "Wahai Khalid, saya hanya seorang pedagang bagi umat Islam. Dan demi Tuhan, Anda murah hati, wahai Khalid. Tapi ini adalah amanah. Dan kau tidak akan menyalahkanku lagi setelah hari ini." Kemudian Umar menjamu Khalid bin Walid dan menghormatinya. Sebelum Khalid kembali ke Syam, Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada para gubernurnya secara keseluruhan di berbagai kota-kota yang telah dikuasai umat muslim untuk menjelaskan kepada mereka alasan pencopotan Khalid bin Walid. Umar bin Khattab berkata dalam pesannya bahwa saya tidak mencopot Khalid bin Walid karena kemarahan atau pengkhianatan. Tetapi orang-orang terpesona kepada Khalid bin Walid. Umar pun takut nantinya orang-orang berpikir bahwa kemenangan itu datang karena Khalid dan bukan karena Allah. Tapi aku bersumpah bukan begitu. Kemenangan hanya dari Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kemenangan tersebut. Maka pedang Allah Khalid bin Walid pun puas dengan kata-kata Umar dan dia pun berkata kepada Al-Faruq, "Saya sudah ridho dan ikhlas, wahai Umar." Saifullah Khalid bin Walid pun kembali ke Kinasrin. Khalid menjual semua yang dimilikinya di sana dan kemudian dia menetap di Homs. Kondisi Khalid memang bukan kondisi terbaik jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Namun Khalid membagikan uangnya dengan sangat murah hati. Dan selain itu, Umar bin Khattab pun memberinya hadiah 3.000 dirham setiap tahun. Tapi karena kemurahan hati Khalid, semua itu tidak cukup baginya. Dan Khalid bin Walid pun akhirnya terkena wabah penyakit amwas di Homs. Semua keluarganya wafat dan diriwayatkan bahwa yang telah meninggal dari anak-anaknya ialah sebanyak 40 orang. Wabah amwas memang sangat parah penyebarannya di Syam. Sebagian pejuang muslim wafat di Syam karena terserang wabah penyakit amwas ini. Seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Muaz bin Jabal, Durar bin Azwar, Yazid bin Muawiyah, dan Syarhabil bin Hasnah. Dan hampir semua pemimpin Syam wafat dalam bencana wabah amwas, kecuali Amr bin As, yang Allah selamatkan dia dari wabah tersebut. Amr bin As memutuskan untuk menyebarkan orang-orang yang terkena wabah ke pegunungan, sehingga akhirnya penyebaran wabah pun berhenti di antara orang-orang di pegunungan tersebut. Hingga akhirnya wabah tersebut pun menghilang. Kemudian di dalam kekosongannya, Khalid bin Walid pun berfokus untuk beribadah. Maka pada siang hari, dia menghibur orang miskin dengan uangnya, dan pada malam hari dia bermalam di masjid untuk beribadah. Dan dia pun menghabiskan banyak waktunya untuk beribadah. Dan di tahun ke-21 Hijriah, penyakit Khalid bin Walid semakin parah. Dan dia pun berada di ranjang menanti kematiannya. Salah satu temannya datang menjenguknya ketika dia sakit, dan dia berkata kepadanya sambil menahan kesedihan yang merasuki hatinya, "Saya telah menyaksikan perang ini dan itu, dan tidak ada tempat di tubuhku kecuali pasti ada bekas tembakan panah, tusukan tombak atau sabetan pedang. Dan disinilah aku sekarang, sekarat di tempat tidurku, seperti unta yang akan mati. Dan seorang pengecut tidak akan tenang dalam hidupnya." Sahabatnya menjawab dan berkata,
Demi Allah wahai Khalid bin Walid, Anda mati sebagai syahid karena Khalid wafat terkena wabah penyakit. Dan siapapun yang wafat karena wabah, maka dia wafat sebagai syahid. Dan Anda adalah pedang Allah. Musuh-musuh Allah tidak mampu membunuh pedang Allah. Dan pedang Allah Khalid tidak dihancurkan oleh musuh. Kata-kata ini menyejukkan hati Khalid di hari-hari terakhirnya. Sebelum wafat, Khalid bin Walid pernah berkata, "Tidak ada yang lebih aku sukai daripada satu malam yang sangat gelap dan dingin, yang aku habiskan bersama orang-orang muhajirin dan ansor, dan aku menunggu pagi datang untuk menyerang orang-orang kafir." Maka panglima perang legendaris umat Islam Khalid bin Walid akhirnya wafat di usianya yang ke-58 tahun. Dan dia pun menitipkan warisannya kepada Umar bin Khattab. Saat meninggal, Khalid bin Walid tidak memiliki apapun kecuali kuda dan budak laki-laki yang melayaninya dan sebuah rumah di wilayah Homs. Keinginannya adalah agar Umar bin Khattab menyumbangkan harta peninggalannya itu kepada Baitul Mal dan orang-orang muslim yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan merahmati komandan militer terbaik yang pernah dikenal dalam sejarah. Semoga Tuhan mengampuni sang penakluk besar umat muslim, pembuka kota Kazimah, Hiroh, Dumatul Jandal, Damaskus, Kinasrin, Marash, dan banyak kota-kota lainnya. Semoga Allah merahmati Khalid bin Walid, pahlawan umat muslim dalam perang Waljah, perang Yarmuk, Ajnadin dan Firat, dan 41 pertempuran lainnya yang dimenangkan umat muslim di bawah kepemimpinannya, dan kemenangan Allah selalu diberikan dalam seluruh pertempuran itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni sang jenius, perencana militer dan ahli strategi terbaik dalam sejarah umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sahabat Nabi yang mulia, Abu Sulaiman Saifullah al-Maslul Khalid bin Walid, penakluk Persia, Romawi, orang-orang murtad, dan orang-orang yang semacam mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati semua pejuang dan penakluk yang berjuang bersamanya maupun setelahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.